Wow, mantap, alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat kabar super fantastis bombastis. Dukungan dari sepak bola Eropa terus mengalir untuk timnas Indonesia agar bisa lolos Piala Dunia 2026. Dikabarkan KNVB siap mendukung dan melancarkan langkah Erick Thohir yang berminat mendatangkan dan menaturalisasi bintang AC Milan Tijjani Reijnders agar segera berKTP Indonesia mengikut jejak langkah adiknya, yaitu Liano Reijnders yang sudah dulu disahkan dan dapat bela timnas Indonesia. Jadi doa dan harapan terbesarku. Di sisi lain, orang penting di sepak bola Belanda berani menyoroti langkah Erick Thohir dan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan sebut hal ini yang bisa membuat fans timnas Indonesia bangga dan percaya diri bisa lolos Piala Dunia 2026. Tonton terus videonya sampai akhir untuk detail lengkapnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya keinginan publik terkabul dan auto dibuat bahagia. Dikabarkan Shin Tae-yong akhirnya sadar dan siap membawa predator timnas U20 yang sedang tampil gacor dan menjadi man of the match di laga lawan Maladewa, yaitu Jens Raven. Setelah penampilan impresifnya kala lawan Maladewa, Shin Tae-yong berencana panggil Jens Raven ke skuad senior untuk lawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Jadi keinginanku. Di sisi lain, Jens Raven ngomong gini jelang laga lawan Timor Leste. Fans Garuda dijamin auto full senyum. Kira-kira bagaimana hal ini akan berdampak pada performa tim dan membuat peluang timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025? Ikuti terus videonya sampai akhir untuk detail penjelasannya. Gokil sih, ini betul-betul mantap. Alhamdulillah, kabar super fantastis kembali menghampiri salah satu punggawa timnas Indonesia yang baru selesai dinaturalisasi, yaitu Mads Hilgers. Setelah penampilannya yang sangat memukau di Liga Eropa kala lawan Manchester United, fans Setan Merah kompak menuntut keras agar klub dan pemilik segera mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut dan berani bayar berapapun harga yang diminta oleh FC Twente. Jadi dugaanku, faktanya Mads Hilgers tampil bagus di Old Trafford. Begini sikap fans MU. Kira-kira bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap karier Mads Hilgers ke depannya dan bagaimana dampaknya terhadap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak baik-baik videonya sampai habis. Begini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah. Akhirnya keinginan publik didengar oleh Pak Erick Thohir dan timnas Indonesia U20 akan tampil lebih gacor dan dijamin lolos Piala Asia U20 2025. Erick Thohir pastikan akan segera pecat Indra Syafri dan cari penggantinya dari Eropa akibat pernyataan kontroversialnya terhadap Wilber Jardim. Jadi tuntutanku. Di sisi lain, Indra Syafri memberi peringatan seperti ini terhadap Wilber Jardim. Bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap keharmonisan dan persiapan tim kala menjamu Timor Leste nanti, dan apakah hal ini bisa meningkatkan peluang Indonesia lolos Piala Asia U20 2025? Simak ulasannya hanya di channel ini. Wow, gokil! Auto membuat publik Eropa ternganga mendengarnya. Dikabarkan klub raksasa Spanyol Barcelona sangat meminati salah satu bintang timnas Indonesia yang tampil impresif dan beberapa kali menjadi man of the match di laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yaitu Maarten Paes. Barcelona sudah menyiapkan proposal mega transfer untuk Maarten Paes dan siap menjadikannya sebagai kiper nomor 1 klub Katalan tersebut setelah kiper utama mereka Ter Stegen mengalami cedera lutut cukup parah. Jadi doaku. Di sisi lain, ini dia bukti kecintaan kiper FC Dallas tersebut pada tanah leluhurnya di Kediri.
Penasaran bagaimana ceritanya dan bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap performanya di lapangan demi wujudkan misi lolos Piala Dunia 2026? Begini kronologis lengkapnya. Simak videonya sampai selesai. Alhamdulillah, lagi-lagi dukungan dari FIFA dan AFC terus berdatangan tak henti-henti. Sudah fix timnas Indonesia memang jadi anak emas FIFA dan AFC. Kabar terakhir menyebutkan AFC sedang menyiapkan skema bonus yang sangat besar bernilai miliaran rupiah untuk para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia U20 yang sudah tampil prima dan memukau kala benamkan Maladewa 4-0 tanpa balas jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, AFC ikut berkomentar soal kemenangan timnas Indonesia U20 versus Maladewa. Dijamin bakal bikin skuad asuhan Indra Syafri semakin gacor dan bikin calon lawan-lawan selanjutnya auto ketar-ketir. Begini katanya. Wow, PSSI dan Pak Erick Thohir harus super ekstra waspada nih. Kabar terhangat menyebutkan akibat penampilan impresif timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia dan keberhasilan Erick Thohir dalam mendatangkan pemain grade A Eropa untuk dinaturalisasi. Ternyata Federasi Sepak Bola Korea Selatan masih belum menyerah dan masih berusaha bujuk Shin Tae-yong untuk kembali pulang ke negaranya dan segera latih timnas Korea Selatan, jadi dugaanku saat ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong belak-belakan ke media Korea mengenai hal ini hingga dicintai para pemainnya. Kira-kira apa yang membuat Shin Tae-yong begitu dicintai pemainnya dan apakah ini yang menjadi rahasia hingga banyak pemain Eropa grade A mau datang dan bela timnas Indonesia demi wujudkan misi lolos Piala Dunia 2026? Simak kronologis lengkapnya yang akan bikin kalian merinding sekaligus terharu. Begini cerita lengkapnya. Lagi dan lagi si biang kerok bikin ulah. Gak ada kapok-kapoknya dasar negara komunis antah berantah gak guna. Dikabarkan media Vietnam semakin iri dengki sakit hati lihat keberhasilan dan kesuksesan timnas Indonesia dalam menaturalisasi para pemain Eropa grade A dan punya peluang sangat tinggi untuk lolos Piala Dunia 2026. Sampai-sampai Bung Toel pun ikut mendukung media Vietnam ini dan lakukan protes keras terhadap proses naturalisasi yang dilakukan Pak Erick Thohir. Semoga si Toel ini segera diangkut dan dinaturalisasi oleh Vietnam, jadi harapanku. Di sisi lain, media Vietnam belak-belakan soroti kehadiran salah satu bintang Eropa yang baru saja dinaturalisasi di timnas Indonesia, yaitu Mads Hilgers. Begini katanya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Orang penting di sepak bola Belanda mengaku takjub dengan kemajuan timnas Indonesia di era Erick Thohir dan yakin pasukan Shin Tae-yong akan menjadi tim yang diperhitungkan. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dengan cara menaturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti J. Itzes DKK, skuad Garuda berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Mulai dari lolos ke Piala Asia 2023 hingga babak 16 besar untuk pertama kalinya hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Hasil positif itu membuat timnas Indonesia disoroti oleh dunia termasuk Sekretaris Jenderal dalam kurung Sekjen KNVB Guus de Jong. Sekjen PSSI-nya Belanda itu menyebut timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya.
Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Gijs De Jong setelah menandatangani MOU atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu 25/9/2024. Dan dengan rencana yang Anda (Erick Thohir) paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, tambahnya. Sementara itu, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya @RichThohir. Adapun bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior, dan juga sepak bola wanita antara kedua pihak. Gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju Pak Erick Thohir terus melakukan kerjasama dengan PSSI-nya Belanda dan terus mencari bakat-bakat grade A dari negeri Belanda tersebut untuk dinaturalisasi dan menjadi pemain timnas Indonesia demi misi lolos Piala Dunia 2026? Tulisan di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan jangan lupa videonya di like agar bisa didengar oleh Pak Erick Thohir. Penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven menegaskan Garuda Nusantara harus finish sebagai juara grup pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hal itu diungkapkan bomber berusia 18 tahun tersebut usai membawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan perdana grup F melawan Maladewa U20. Skuad Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 4-0 atas Maladewa di Stadion Madia Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (25 September 2024). Sebagai informasi, jadi juara grup akan membawa timnas Indonesia U20 dan 15 tim lainnya yang terdiri dari 9 juara grup, 5 runner-up terbaik, dan tuan rumah Cina melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 pada 6-23 Februari tahun depan. Karenanya Jens Raven menegaskan timnas Indonesia U20 wajib untuk menjadi jawara grup F agar bisa lolos otomatis ke Cina. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 akan bertemu Timor Leste pada matchday kedua yang akan digelar Jumat (27/9) malam waktu Indonesia Barat. Timor Leste merupakan tim yang pernah dikalahkan di Piala AFF U19 2024 dan satu-satunya tim yang mampu membobol gawang Garuda Nusantara di turnamen tersebut dalam skor akhir 6-2. Namun Timor Leste baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Yaman pada laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kendati begitu, Jens Raven menyebut tim asuhan pelatih Gopal Krishnan itu sudah jauh berkembang dari pertemuan mereka di Piala AFF U19 pada Juli lalu. Mereka ada camp pelatihan di Bali, telah bermain beberapa pertandingan. Jika kita melihat mereka bermain hari ini lawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang, jelas Raven. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri akan memanfaatkan pengalaman pertemuan terakhir melawan Timor Leste di Piala AFF U19 2024 sebagai bekal menghadapi negara tetangga tersebut pada laga kedua nanti. Tadi kami sempat nonton satu babak di APA Televisi dan juga Timor Leste bukan tim yang mudah, juga dia punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus, dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin, jelas Indra Syafri.
Nama bek tengah milik klub asal Belanda FC Twente yakni Maes Hilgers berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola saat dirinya tampil apik menghadapi Manchester United di Liga Eropa. Melakoni laga perdana di Liga Eropa, FC Twente menyambangi Old Trafford markas dari Manchester United pada Kamis (26 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, satu hal yang berhasil mencuri perhatian fans timnas Indonesia adalah tampilnya Maes Hilgers yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Melansir dari situs Votemob, Maes Hilgers mendapatkan rating 7.0 termasuk yang tertinggi untuk Twente di laga tersebut. Dari 90 menit bermain, Maes Hilgers mencatatkan 92% passing akurat, 33% tackle sukses. Meski kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh Maes Hilgers membuat Christian Eriksen mencetak gol pembuka untuk Man United di menit ke-35. Tapi pemain yang memiliki darah Ambon dari sang ibu itu tampil kokoh mengawal lini belakang Twente. Terlihat beberapa kali Maes Hilgers berhasil menghalau serangan para penggawa Manchester United. Bahkan Maes Hilgers berhasil membuat striker anyar Manchester United asal Belanda, Joshua Zirkzee, tak berkutik. Tercatat selama 79 menit bermain, Zirkzee hanya mendapatkan rating 6. 9 dan jadi salah satu pemain dengan penilaian terendah selain Andre Onana dengan rating 6. 7. Pada laga tersebut, FC Twente sendiri bermain imbang dengan The Red Devils lewat gol Sam Lammers setelah Eriksen melakukan kesalahan fatal di menit ke-68. Penampilan apik Maes Hilgers di laga tersebut pun mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola Indonesia. Salah satu terlihat pada unggahan terakhir Maes Hilgers di media sosial Instagram pribadinya. Postingan terakhir dari Maes Hilgers dibanjiri pujian dari para fans timnas Indonesia dan juga Manchester United. Soal ini aku dukung Bang Maes, kalahkan MU bro, setidaknya seri kau bakal disanjung jutaan orang di Indonesia, komentar netizen lainnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya tak ingin terus mempermasalahkan absennya Welber Jardim dalam skuad untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meskipun klub Welber, Sao Paulo, sudah memberikan izin untuk membela timnas hingga batas akhir pendaftaran pemain, gelandang 17 tahun itu belum juga tiba di Indonesia. Meski tiket pesawat sudah dibelikan untuknya. Saya tidak mau lagi berpolemik soal itu dalam kurung Welber. Fokus saya sekarang adalah kepada 23 pemain yang ada di sini, ujar Indra dalam konferensi pers setelah pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U20 2025, di mana Indonesia menang 4-0 atas Maladewa di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu. Indra menegaskan bahwa klub Welber sudah memberi izin resmi sehingga tak perlu lagi ada bukti-bukti tambahan. Saya tegaskan lagi, klubnya sudah mengizinkan, kan tidak perlu juga saya tunjukkan emailnya, lanjut Indra. Ia pun menambahkan bahwa tiket pesawat sudah dikirim baik ke Jens Raven maupun Welber, namun tetap saja Welber tidak hadir. Apakah setelah tiket dikirim klubnya berubah pikiran? Saya tidak tahu karena tidak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan kepada saya, tambah Indra. Pelatih berusia 61 tahun itu juga menyoroti bahwa terus-menerus membahas absennya Welber bisa memberikan kesan negatif terhadap pemain lain di tim. Indra menegaskan bahwa pemain yang saat ini ada di tim adalah yang terbaik dan mampu memberikan kontribusi maksimal. Pada laga melawan Maladewa, posisi gelandang tengah yang biasanya ditempati oleh Welber diisi oleh Aditya Warman yang tampil impresif dan turut mencetak gol dalam kemenangan tersebut. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar, memberikan klarifikasi terkait absennya Welber.
Menurut Zaki, keputusan tidak hadirnya Welber dipengaruhi oleh ibunya yang memilih agar putranya tetap berada di Brasil. Mengenai kemungkinan sanksi bagi Welber karena tidak memenuhi panggilan timnas, Zaki menyatakan bahwa hal tersebut akan bergantung pada keputusan pemain sendiri. Fokus Indra sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tanpa harus terganggu oleh isu yang tidak perlu. Nama Maarten Paes menjadi trending topik di media sosial X setelah berhasil membawa timnas Indonesia meraih 1 poin di kandang Arab Saudi. Dalam debutnya sebagai penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes memang gagal clean sheet. Namun kiper FC Dallas itu tampil menakjubkan. Gawang timnas Indonesia bisa saja terbobol lebih dari 1 kali jika kipernya bukan Maarten Paes. Maarten Paes kembali menampilkan performa gemilang kala menghadapi Australia pada 15 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kiper FC Dallas itu tampil clean sheet menjaga gawang Garuda. 3 hari sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, Maarten Paes yang sebelumnya dikabarkan tidak bisa turun di pertandingan melawan Arab Saudi tiba-tiba dipastikan bakal bergabung. Dalam sebuah video wawancara singkat di akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Maarten Paes mengucapkan kata-kata lucu. "Dari mana mas?" tanya admin sosial media Timnas Indonesia. "Kediri," jawab Maarten Paes yang bangga dengan tanah kelahiran neneknya. "Passwordnya apa?" tanya admin. Dalam kurung kata-kata khas Kediri, jawab Maarten Paes. Penampilan gemilang Maarten Paes dalam debutnya membuat timnas Indonesia meraih poin yang amat berharga. Sebagai tim dengan peringkat FIFA paling rendah di antara kontestan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 1 poin pun akan sangat berarti. Selanjutnya pada pertandingan kedua, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa (10 September 2024). Pada hari Rabu (25 September 2024), timnas Indonesia tampil gemilang dengan mengalahkan Maladewa 4-0 di pertandingan perdananya di grup F kualifikasi Piala Asia U20 mendapat sorotan dari AFC. Pada hari yang sama di Stadion Madia Jakarta, Yaman mengalahkan Timor Leste 3-1. Sementara itu timnas Indonesia menekan Maladewa sejak awal pertandingan dan hampir mencetak gol pada menit ke-7 melalui sundulan Alvarez Buffon yang membentur tiang gawang. Tulis AFC. Dikutip Kamis 26/9/2024. Berkat kemenangan itu timnas Indonesia U20 memiliki poin yang sama dengan Yaman U20 yakni 3 poin. Namun untuk sementara skuad Garuda memimpin grup F karena selisih peringkat lebih tinggi. Selanjutnya timnas Indonesia U20 akan bertanding melawan Timor Leste U20 pada 27 September dan menutup babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Yaman U20 pada 29 September. Perlu ditambahkan bahwa 10 tim teratas dari 10 grup serta 5 tim peringkat kedua dengan rekor terbaik akan bergabung dengan tuan rumah Cina untuk mengikuti putaran final Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah memfokuskan persiapan timnya untuk merebut kemenangan dalam laga ketiga. Shin Tae-yong tengah meracik formasinya agar timnas Indonesia tidak dikalahkan oleh Bahrain pada laga ketiga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berhasil membuat timnas Indonesia menorehkan poin sebanyak 2 poin pada 2 laga pertama. Timnas Indonesia berada di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga. Pertandingan timnas Indonesia kontra Arab Saudi telah digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat (6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Shin Tae-yong tidak banyak berbicara saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Namun Shin Tae-yong terus mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola tanah air. Hal ini mengingat skuad asuhan Shin Tae-yong dianggap sangat membahayakan didominasi oleh beberapa pemain naturalisasi dan lokal yang berkualitas. Kesuksesan Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia untuk berlaga di putaran ketiga tidak terlepas dari soal urusan agama dan budaya. Shin Tae-yong pernah berbicara kepada media Korea Selatan Sports Kyunghyang mengenai aspek kultur agama dan budaya menjadi sorotan penting baginya selama melatih Garuda. Melalui media Korea Selatan Sports Kyunghyang Sinmun, Jumat (27 September 2024), Shin Tae-yong menganggap aspek agama dan budaya sangat melekat dengan masyarakat Indonesia. Ia pun membandingkan kultur agama dan budaya bagi masyarakat Korea Selatan tidak terlalu melekat daripada masyarakat Indonesia. Pelatih usia 53 tahun itu juga telah mendapat informasi sebelum melatih Garuda bahwa penduduk Indonesia rata-rata penganut agama Islam sekitar 70 hingga 80%. Meski ia memperdulikan agama sebanyak 1%, bisa dilihat dari kegiatan para pemain Garuda beragama Islam mendapat kesempatan umroh. Ia memerintahkan pemain lokal dan satu naturalisasi Ragnar Oratmangoen yang menganut agama Islam menyempatkan ibadah umroh di Tanah Suci. Media Vietnam belak-belakan menyebut kehadiran bek FC Twente, Maes Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh negara Asia Tenggara ketakutan. Sorotan media Vietnam itu tak lepas setelah Maes Hilgers tampil gemilang saat membawa FC Twente menahan Manchester United 1-1 di Liga Eropa 2024/2025. Maes Hilgers sendiri bermain sebagai starter selama 90 menit full dengan melakukan aksi bertahan sebanyak 15 kali atau paling banyak dari bek FC Twente lainnya. Calon pemain termahal timnas Indonesia itu membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel, hingga 92% umpan sukses. Melihat performa apik Maes Hilgers, media Vietnam yakni Sohav menilai bahwa kehadiran calon pemain timnas Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi para lawannya. Tak terkecuali Sohav menyebut bek berusia 23 tahun itu harus diwaspadai oleh seluruh negara Asia Tenggara yang bakal menjadi lawan timnas Indonesia termasuk Vietnam. Sebelum diperkuat Maes Hilgers, timnas Indonesia sebetulnya sudah bermain sangat baik dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi. Dalam waktu dekat, jika timnas Indonesia diperkuat Maes Hilgers di skuadnya, Sohav menilai tak aneh jika Garuda kembali menorehkan prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan media Vietnam itu tak sungkan untuk mengatakan bahwa kehadiran Maes Hilgers di timnas Indonesia akan membuat tim ASEAN ketakutan. Untuk kawasan Asia Tenggara, jika Indonesia mempertemukan skuadnya saat ini dan Maes Hilgers, sulit memikirkan nama apa yang bisa menghentikan pelatih Shin Tae-yong dan timnya, baik dari Vietnam, Thailand, atau Malaysia, tulis Sohaven. Yang jelas Indonesia saat ini memiliki sederet kasus naturalisasi yang semakin berkualitas. Puncak tertingginya adalah Maes Hilgers sehingga membuat seluruh Asia Tenggara takut, tambah media Vietnam itu. Terlepas dari hal itu, proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ditargetkan akan rampung sebelum 3 Oktober 2024. Mereka diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.